Pengumuman penting dari Kantor Pos Indonesia untuk para KPM PKH dan BPNT. Berikut cara dan mekanisme mencairkan PKH dan BPNT di kantor pos. Seperti apa cara dan mekanismenya? Simak terus. Dan persyaratannya sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Bapak Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia. Selamat malam Pak Tonggo, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Mbak Cynthia, salam sehat. Salam sehat. Pak Tonggo, awal mekanisme penyalurannya akan seperti apa? Apakah hanya PT Pos yang akan menyalurkan kepada penerima manfaat? Ya, puji syukur PT Pos Indonesia kembali dipercaya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk syaratnya apa saja Pak Tonggo? Baik, jadi KPM akan membawa surat pemberitahuan yang kami kirimkan sebuahnya, kemudian membawa IKTP. Mereka datang ke kantor pos atau datang ke penyaluran komunitas, atau nanti kami akan cantum, tim kami akan memverifikasi kebenarannya, kemudian dicocokkan, difoto, dilihat di data NIK-nya, dan kemudian mereka mendapatkan manfaat tersebut. Oke, artinya setiap penerima manfaat akan mendapatkan undangan terlebih dahulu dari pihak desa melalui RT RW, seperti itu ya? Ya, betul. Oke, bagaimana jika ada warga yang tidak mendapatkan surat undangan karena tidak berada di lokasi yang sama atau berdomisili yang sama sesuai dengan alamat KTP? Ya, jadi surat undangan ini merupakan sarana untuk memberitahukan ke KPM sebenarnya, tapi sekaligus juga sebagai undangan menjadi alat bagi petugas kami untuk melakukan verifikasi penerima. Jadi sehingga surat undangan ini merupakan hal yang wajib, Mbak Cynthia, yang dibawa oleh KPM. Nah, jika mereka kebetulan belum mendapatkan surat undangan ini, bisa mendatangi kantor pos terdekat. Kantor pos terdekat artinya tidak harus yang berada sesuai sama dengan alamat di KTP, gitu ya? Ya. Oke. Lalu untuk penerima manfaat ini artinya bisa menerima manfaat BLT dari kantor pos terdekat dari domisilinya. Jadi bebas di kantor pos mana saja juga bisa? Bisa Mbak Cynthia, memang kami tentu sejak awal sudah melakukan identifikasi dan mapping berdasarkan data alamatnya dengan tujuan agar lokasi bayarnya tidak jauh tentu dari lokasi tinggalnya. Tetapi apabila kondisinya seperti yang disampaikan Mbak Cynthia, KPM pindah atau kebetulan berada di luar kota, KPM bisa mendapatkan dana bansosnya dengan mendatangi kantor pos terdekat dengan membawa syarat tadi, membawa surat undangan tersebut, kemudian IKTP-nya. Oke, jadi hanya dua surat yang dibawa, surat undangan dan surat dan KTP seperti itu ya? Betul, Mas. Ya, Pak Tonggo, lalu apa antisipasi yang akan dilakukan PT Pos Indonesia untuk mencegah penumpukan warga saat pencairan dana? Ya, baik, terima kasih. Kami tentu ada pengalaman dari penyaluran BLT sebelumnya, BLT minyak orang atau minyak goreng atau bansos sembako, dan kami mendapatkan feedback dari masyarakat, juga tentunya dari Kementerian Sosial dan Pemda setempat dalam pola-pola penyalurannya. Untuk itu kami memperbanyak jumlah petugas kami tentunya, strateginya, kemudian memperbaiki titik lokasi bayarnya, menambah titik lokasi bayar, dan yang pasti kami memperpanjang jam layanan. Kadang bahkan di beberapa titik yang memang jumlah KPM cukup banyak, kami lakukan sampai malam hari. Dan yang pasti kami koordinasi dengan Pemda setempat lah, dengan Dinas Sosial setempat dan pihak-pihak keamanan dan aparat setempat. Gitu Mbak Cynthia. Oke, Pak Tonggo, untuk kategori lansia, disabilitas, dan juga warga di wilayah 3T ini, kabarnya kan akan diberikan langsung ke rumah penerima. Apakah ini sudah dilakukan di kantor pos? Sudah Mbak Cynthia, itu amanat dari Bu Menteri ya, Bu Risma. Jadi kepada KPM-KPM khususnya yang punya keterbatasan ya, kebetulan sedang sakit atau memang yang disabilitas atau orang tua kita yang lanjut usia, petugas kami langsung datang ke rumah-rumah, door to door untuk menyampaikan ke rumah KPM tersebut. Dan itu sudah berjalan pada penyaluran BLT sebelumnya, minyak goreng sebelumnya, Mbak Cynthia. Untuk kategori ini, apakah memiliki syarat yang sama seperti masyarakat lainnya penerima manfaat? Sama Mbak Cynthia, nggak ada bedanya. Kami datangi mereka yang keluarga-keluarga penerima manfaat yang punya keterbatasan. Sama, kami mudahkan, kami pastikan untuk disampaikan ke rumah masing-masing.
Baik, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa disalurkan secara merata bagi penerima manfaat dan penyalurannya bisa dengan lancar. Terima kasih Pak Tonggo Marbun, PLT Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia. Selamat malam Pak Tonggo. Terima kasih Mbak Cynthia, salam sehat. Salam sehat. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman, berikut mekanisme penyaluran di kantor pos. Yang pertama, bisa datang langsung melalui kantor pos yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, bisa melalui komunitas, baik itu di kelurahan atau di kecamatan. Kemudian yang ketiga, bisa diantar langsung ke rumah para KPM, khususnya untuk para lansia dan orang yang sakit ya. Nah, kemudian untuk syaratnya itu sendiri, harus membawa surat undangan yang telah diberikan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui kantor pos atau melalui desa masing-masing. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, mekanisme pencairan PKH dan BPNT di kantor pos. Nah, untuk video yang tadi, itu adalah dokumen tahun 2022 ya teman-teman. Namun, sepertinya sama saja untuk mekanisme serta syarat pencairannya, seperti BLT BBM di tahun 2022 kemarin. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.